Salat yang dilakukan di awal waktu yaitu waktu fadilah. Waktu yang paling utama adalah waktu yang mana lebih kurang mengkali 15 menit setelah azan. 15 menit setelah azan. Kenapa? Karena diukur azan, kemudian bersuci, tutup aurat, intizarul jamaah wa nahwihi, dan nunggu jemaah datang. Lebih kurang 15 menit lah itu. Nah, itu waktu yang paling utama. Jadi setelah azan 15 menit itu paling afdalnya waktu untuk melaksanakan sholat yang tadi. Kemudian as-salatul awal. Sekarang kita bahas sholat yang pertama. As-salatul awal az-zuhru, sholat zuhur. Wa sumiyat zuhru li'annaha zahiratun fil waqtin nahar. Wa qila li'annaha tuf'alu fi waqtil zahira. Wa qila li'annaha awwalu salatin zaharat fil Islam. Kenapa dinamakan dengan zuhur? Ulama mengatakan karena dia adalah salat yang pertama kali digawekan. Salat yang pertama kali digawekan. Jadi ketika mendapatkan perintah salat yang pertama kali di annaha awwalu salati zaharat fil Islam, di dalam agama Islam. Jadi pertama kali salat yang dilakukan adalah zuhur. Maka zuhur itu artinya nampak. Zuhur itu artinya tampak. Yang pertama kali tampak, yang pertama kali yang digawekan adalah zuhur. Zuhur itu artinya tampak, zuhar. Ada yang mengatakan bukan dia salat yang pertama kali yang dilakukan di dalam Islam, atau salat yang tampak di dalam Islam, bukan. Ada yang mengatakan karena dia dilaksanakan di waktu zahira, di waktu yang terang. Macam ningok. Kalau mana kan macam ningok gelap. Nah, dia dinamakan zuhur karena dia dilakukan di waktu yang nampak. Kalau dijingok baca kejingokan itu. Artinya lagi terang. Apa dinamakan salat zuhur itu. Waktuha, masuknya waktu zuhur itu yadkhulu bizawali syamsi. Masuknya waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir. Kemarin sudah disampaikan matahari tergelincir itu kalau dia di pojok, di pojok matahari itu namanya istiwa. Namanya istiwa. Ini matahari kan berjalan matahari. Nah, dari tenggelam timbul isyraq, yang duha terus pojok. Nah, jam 9, jam 10, jam 11, jam. Nah, ke pojok ini matahari. Kalau ujung lembak panas tak tuh. Matahari pojok balak. Pojok balak. Ini tak ganti bayangan ini, Pak. Kalau zaman dulu ngukurnya inilah nah, pakai tongkat, pakai kayu, pakai sesuatu yang lurus. Ini kalau di center, ini tak ada bayangan. Masuk dalam waktu zuhur belum? Kapan masuk waktu zuhur? Tergelincir. Nah, salah. Sini, dari sini dah bisa. Nah, kapan sudah ini? Nah, baru dia zuhur. Di sini kayak baru ada ketemu bayangan. Jadi ketika dia wujud palaknya tak itu belum masuk waktu zuhur. Itulah yang dinamakan waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Waktu istiwa. Istiwa itu dilarang melaksanakan sholat kecuali sholat yang sebabnya duluan. Kemarin sudah kita bahas sholat yang duluan sebabnya sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat wudu. Salat sunat wudu boleh. Salat sunat wudu boleh, salat tahiyatul masjid boleh kalau itu. Kenapa? Karena sebabnya duluan baru salatnya. Adapun salat duha itu tak boleh lagi kalau sudah istiwa. Jadi lebih kurang kalau nak dijamkan, kalau zuhur tu jam 12 berarti sebelum 10 menit lagi
zuhur itu sudah masuk istiwa namanya. Jadi sebelum 10 menit lagi, ini ihtiyat itu berhati-hati. Sebenarnya dia katakan 5 menit atau 7 menit. Cuman mbak lemak 10 lah itu nah. Jangan was-was lagi kan. Nah, 10 menit sebelum beduk zuhur. Kapan beduk zuhur? Jam 12. Berarti istiwa itu lebih kurang 10 menit sebelum zuhur. 10 menit sebelum zuhur. Itu tidak usah lagi salat duha. Itu baik. Kalau diukur kurang lebih itu. Kalau dijamkan istiwa itu kan. Jadi tidak boleh dilakukan salat duha. Jadi kalau kita datang ke masjid setengah 12, datang ke masjid jam 11 masih boleh salat duha. Masih boleh salat duha. Jumat datang ke masjid setengah 12 masih boleh mayang duha. Tidak apa. Wa yakhruju idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa ghairu dhillil istiwa fala yuhsabu az-zillu al-mawjuda indal istiwa. Kapan waktu itu keluar? Kapan waktu zuhur keluar? Ketika bayangan itu zillun kulli syai'in mislahu. Kalau bayangan itu sama dengan dengan batangnya. Nah, ya tergantung. Kalau batang itu tinggi, bayangannya tinggi juga. Jangan batang itu tinggi ngukur bayangan yang pendek, jangan, tidak aku. Yang tergantung dari batang gitu nilai kita ukur nih. Nah, kalau dicampakkan misal contoh ini. Nah, ini bayangannya di sini. Campak ke tiang. Nah, zuhur habis sudah zuhur itu. Zuhur sudah. Tapi kalau pada dicampak ke di sini bayangannya tegak, misalnya di center matahari, di sini bayangannya keluar, campak kan? Nah, ini belum masih zuhur berarti. Nah, kalau sudah lewat dari sini, nah, baru masuk waktu asal. Habis waktu zuhur masuk waktu asal. Itu dia. Ya, lebih panjang dari bendanya, atau sama dengan bendanya, lebih sedikit itu. Wa zawaluhu mailu syamsi an wasitil sama kabidis sama wal istiwa bulughu syamsi ila wasitis sama. Ini istiwa sudah tadi dibahas. Awqatu salatu zuhur, salat waktu-waktu salat zuhur, waktu fadilah tadi adalah waktu yang dilakukan salatnya itu di awal waktu. Min awali waktin bi qadril ishtighal bi asbabis shalah. Sekiranya kita melakukan perbuatan hendak salat, azan, kemudian berwudu, istinja dan sebagainya, lebih kurang tadi adalah 15 menit setelah azan. Waktul ikhtiyar min awali waktin ila ayyabqa qadru ma yasa'u shalah. Ada namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu dari mulai awal sholat sampai waktu sudah nak pada ujung, sekiranya pacak melaksanakan sholat baik. Nah, itu waktu ikhtiar itu namanya. Jadi boleh. Ini beduk zuhur, ini beduk asal. Nah, ini ujung. Oh, beduk zuhur, beduk asal. Kapan dia sembahyang di sini nah? Dia sholat di sini. Sekiranya sampai ujungnya sudah. Sampai ujung. Makin ada yang nanya. Nah, sekiranya bisa melaksanakan sholat, itu namanya waktu ikhtiar. Kalau baca jangan ini. Nah, dari sini sampai ke sini itu ikhtiar. Kalau baca jangan. Waktu hurmah itu waktu yang diharamkan. Idza lam yaqa minal waqti qadra ma yasa'u shalah. Waktu hurmah itu waktu yang kalau kita semayang lagi ujung ini tadi, sudah di ujung plus sholat kita tidak cukup waktunya. Artinya kita mayang zuhur baru 2 rakaat azan, haram hukumnya. Terus ke semayangnya, tapi waktu kita sholat di jam itu menurut aku haram buat itu. Jadi di berdosa jatuhnya itu. Kalau apa? Ya tadi alasannya kalau lalai, sengaja nyundur-undur, sengaja ditidur ke misal
lah tahu kalau tidur kan ini pacak-pacak agak maghrib baru bangun misalnya, lah tahu sudah. Lain kalau dia ni tak ngomong dengan bininya, menaku tidur bangun ke ini tak, memang lah tahu ni lah sadar sengaja bagi memang nak tidurnya ni kan. Aki bela main Zohor pas main asal dia bareng ke, nah ada beci kan ya, lupa bangun dia ni kan. Nah semayang di waktu itu jatuhnya suatu kelalaian dan mendapat dosa. Solatnya tetap dilaksanakan dan berdosa, haram waktu itu. Kecuali uzur, kecuali dalam keadaan uzur. Kalau dia uzur yang diterima oleh syariat itu diperbolehkan. Kalau dia sengaja dilalaikannya, diundur-undur, padahal bisa melaksanakan solat, maka hukumnya haram. Kemudian waktu darurat itu wong yang head, dia head dari sudah seminggu yang lalu. Nah bersihnya itu di ujung waktu sudah dikit lagi asal, tapi masih dia bersih sudah, di jiwanya bersih, tidak usah semayang loh, sholat tak apa di ujung darurat ini sudah, lah di ujung barang ini bersih, tapi lah di ujung anjak ke semayang, tak apa, tidak berdosa. Nah itu yang dikatakan darurat tadi uzur. Tapi kalau cak kita dah kata yang men lanang, mana ada lanang men, tino men. Ini makin nak di ujung-ujung dulu, maka yang men way. Ayam iya, berat ujung banyak waktu panjang, Zohor panjang. Cuma maghrib ni lah yang paling pendek, waktunya kan sama subuh paling indah. Nah, yang lain tu panjang, Zohor dari subuh ke Zohor panjang. Dari asar ke Zohor ke asar panjang, asar ke maghrib panjang, maghrib ke isya itu tadi jamnya. Salatul asar sekarang masuk waktu solat asar. Jadi itulah lebih. Jadi Zohor masuk, pembahasan tadi Zohor masuk, tergincir matahari, Zohor waktunya habis, berarti waktu asar yang masuk itu. Waktu asar yang masuk. Wahiyya afdhalus shalawatil khamsi, termasuk salah satu solat yang paling afdal karena disebutkan di dalam Al-Quran solat asar ini dengan kalimat wassalatil wusta dalam surat apa ini? Dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah ayat 238. Wassalatil wusta, salat wusta di situ disebutkan adalah salah satu salat, yaitu salat asar. Salat asar. Waktuha yadkhulu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ghaira dhillil istiwa wa zada qalilan. Kapan masuk waktu asar? Tadi setelah diukur bayangan yang lebih dari tongkat yang kita ukur, itulah masuk waktu asar. Zuhur kapan habisnya? Itulah habis waktu zuhur tadi. Habis waktu zuhur berarti masuk waktu asar. Jadi berapa lama solat zuhur? Sepanjang inilah. Tergantung tongkat itu. Kalau ngukurnya makin pendek berarti sepanjang inilah. Nah, apa diukur semua ini baru bayangan? Boleh masih sepanjang. Apa diukur bayangan semua ini? Masih boleh sepanjang. Apa diukur bayangan ini? Aliwat sudah, zuhur sudah habis itu. Di zaman dulu kan tak katik jam. Mungkin inilah gambaran dulu zaman dulu ukur waktu ya tadi. Waktu asar. Kemudian waktu maghrib, waktu haramnya sama cak tadi lah di ujung tanpa ada uzur, sudah parak maghrib baru nak sembahyang asar. Kemudian setelah sholat ternyata masuk waktu maghrib, hukumnya haram.
tanpa ada uzur, itu waktu haram. Waktu fadilahnya sama macam tadi, dilakukan di awal waktu lebih kurang 15 menit. Waktu darurat adalah waktu yang ketika dilakukan oleh perempuan yang haid tadi. Perempuan yang haid, dia selesai haid, tahu-tahu langsung sudah parak habis waktu sholat maghrib. Tak apa dilakukan, tidak haram, kecuali lanang tadi yang tidak haid. Sholat maghrib kapan masuk waktunya? Maghrib itu artinya ghurub, tenggelamnya matahari. Maghrib ghurubis syamsi, maghrib itu artinya tenggelamnya matahari. Kapan masuk waktu maghrib? Ghurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari. Wa huwa hamrul bil ufuq, apa dia nama itu? Galak merah-merah di pucuk tu apa dia bahasanya tu? Apa dia namanya? Merah-merah, kalau kita tengok di ujung ada merah-merah agak langit Nah, matahari apa dia namanya? Syafaqil ahmar kalau bahasanya. Mega. Pernah dengar nama mega merah? Iya, bukan mega budak 9 ini itu bukan. Iya. Mega mendung. Iya, rasanya namanya mega. Syafaqil ahmar tu mega. Kalau cak sekarang tak acak ni. Wong di pinggir pantai tu acak ni. Tengok pinggir pantai ada lapang-lapang belojong Nah, itu sudah mulai masuk waktu maghrib. Itu kan mulai tenggelam dia. Mulai tenggelam, nah sinarnya itu yang keluar itu maka tu merah gitu. Nah, kalau bahasa Arabnya syafaqil ahmar. Kalau bahasa Indonesia rasanya mega. Tahu apa dia namanya? Iya. Nah, itu sudah mulai masuk waktu maghrib. Maka itu kadang-kadang kita masih agak tenang, sudah azan kan? Maghrib. Tidak nunggu gelapnya. Sampai tergelap yang baru tergantung lah tadi. Ada yang waktunya kadang sampai tergelap baru masuk waktu. Nah, itu jadi tergantung matahari tadi. Tergantung tergantung alamnya. Jadi jangan dipatokkan harus gelap, tidak acak juga. Kalau sudah masuk waktu, nengok belum ini masuk terang ini, jangan diazab lagi. Kalau sudah masuk waktu, masuk lagi. Kita tak acak nengok yang mega tadi, karena bukan tempatnya kita nak nengok. Banyak rumah sudah, banyak penduduk. Kecuali di padang pasir, kecuali di pegunungan atau di pantai tadi, acak nengok. Cuman tak boleh lah nengok mega tadi di pantai. Banyak dia sih. Nah, itu jadi mega masuk waktunya. Awal waktu dilakukan sholat witir, sholat maghrib dilakukan di awal waktu. Untuk sholat sunat qobliyah maghrib itu kebanyakan tidak dilaksanakan. Kalaupun ada memang qobliyah maghrib, karena waktu maghrib itu pendek. Apalagi model ketungguan itu, ya kan? Masuk 2 semayang, baru assalamualaikum, masuk 4 semayang. Sedang 4 ikut tetangga, assalamualaikum, masuk 5 semayang lagi. Kapan nak semayang maghribnya gitu? Nah, itu masuk itu tadi. Nah, maka itu kebanyakan sholat qobliyah maghrib banyak tidak digawekan. Dan itu memang bukan sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan ba'diyal maghrib. Nabi ngawikan ba'diyal maghrib. Yang ditekankan itu ba'diyahnya, bukan qobliyahnya. Kalau zuhur dua-duanya qobliyah, ba'diyah. Kalau asar qobliyah, ba'diyahnya dah ganti. Kalau subuh qobliyahnya, ba'diyahnya dah ganti. Adapun salat maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah, tapi tidak muakkadah, tidak ditekankan untuk yang qobliyahnya. Kalau ba'diyahnya ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang semayang, jangan dimarahi. Kalau ada yang semayang, cuman itulah kalau sudah mulai semayang, kalau itu tadi kaget. Saling tunggu tadi. Kalau ada waktu ya dah apa, kalau ada waktunya kan. Cak kemarin anak semayang di masjid mana itu? Apa dia lupa lagi. Semayang, main qobliyah kalau anak mampir di masjid mana itu di Bunglas tu lah. Qobliyah kalau ada jamnya nanti, ada jam. Jadi kalau sudah bunyi
tak ajak lagi semayang pokok komat lantak lah semua nak marah lah kan ya kalau dah kata jam marah kau ngajar ngomat ke kalau semayang kan jadi balak lagi kan memang kau cak dendamnya dengan aku orang lain tak kau komat ke aku semayang kau komat ke padahal memang lama lagi tadi nunggu dia kan itu makin jam tadi maka tu ada sebagian. Cuman kalau cak tempat kita ni kan biasa sambung salin awas kan salin awas belum sudah tu apa ni tidak batal kalau dia sudah komat itu dari kebiasaan itu tidak usah dibatal kita terus tu soal sunnah apa dia tidak usah batal kita terus baik semuanya iya lah itu tadi apa ni? Termasuk apa? Ya makan qobliyah isya, ba'diyah isya, subuh qobliyah, kemudian zuhur qobliyah ba'diyah, asar qobliyah, maghrib ba'diyah, isya qobliyah ba'diyah. Itu plus lagi di akhirnya salat witir. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang ditekankan oleh Nabi. Kemudian salat isya masuk waktunya setelah habis salat maghrib. Kapan itu masuk waktu salat isya? Masuk waktu salat isya seluruh langit sudah menjadi gelap, tak katik lagi merah-merahnya. Nah ini kalau maghrib tadi bawa kita semayang, itu kalau kita jengok di pantai masih merah itu, masih merah, belum gelapnya. Walaupun sudah gelap, tapi masih ada merah-merahnya, kuning-kuning gitu nah. Kalau sudah full hitamnya galau-galau, itulah sudah pasti masuk waktu isya. Jadi zillun kegelaplah seluruhnya, tidak ada lagi bayangan cahaya matahari, itu masuk waktu isya itu. Kemudian salat subuh. Waktu salat subuh wahya lughatan ismu awalin nahar wa tusamma salatal fajri, disebut juga dengan salat fajar. Waktu yadkhulu bitulu'il fajri shadiq, waktunya salat subuh timbulnya atau munculnya fajar shadiq. Wa yakhruju bitulu'i juz'in min qasri syamsi, dan habisnya waktu salat subuh itu terbitnya matahari. Semula terbitnya matahari atau disebut dengan isyraq itu. Isyraq itu sudah habis salat subuh, bukan jam 7 sembahyang subuh. Itu habis sudah jauh. Kesiangan qadha. Kalau kesiangan, bangunnya kesiangan, salat qadha dibagi. Bukan adaan lagi. Adaan itu sampai empek tu lah. Barang langsung dia. Kalau kodok itu pempek telur tinggal goreng baik kan. Ya jam berapa ada waktunya kan? Rasanya sejam waktu dari subuh, sejam lebih, sejam 20, sejam 15 rasanya. Coba jengok ada di jadwal solat itulah. Kalau bapak nak jengoklah jam itu lagi, jengoklah di luar, sudah mulai terang dia. Jengok waktu isyraq itu dan jengok di luar, terang dia. Apa itu maksud habis waktu salat subuh? Jam berapa lupa habis itu salat isyraq. Jadi kalau sudah situ habis namanya salat qadha. Jadi qadha kan loh Pak, yang lain tadi qadha kan loh. Kalau zuhur sudah masuk waktu asar, berarti sholat zuhurnya di qadha. Itulah sholat asar tidak semayang, lalai segala macam, sampai masuk waktu maghrib, sholat asarnya di qadha di waktu maghrib, itulah di qadha setelah maghrib. Iya, maghrib dulu baru di qadha. Beda kaki kalau dia musafir jamak kosong lain lagi. Kalau dia tinggal ketiduran dan lain sebagainya harus diqadha. Itu kan siang tak semayangnya, berarti besoknya diqadha. Tidak, pagi itulah qadhanya, malam itulah saya asar maghrib.
dikodok langsung dibayar, bukan nunggu besok baru dikodok. Nah kalau dia ninggalkan sholat lagi masa mudanya, lagi jadi kodok itu ada dua, ada yang namanya fauron itu seketika, tidak boleh ditunda-tunda. Contoh cak subuh tadi, bangun subuh jam berapa? Jam 7, bangun jam 7, berarti lah kesiangan, sudah lah terlambat. Harusnya sembahyang zuhur, harusnya langsung sholat kodok. Jangan ini tumpak bangun ngawe kopi dulu, dek beli kelontong dulu, minta beli kelontong dulu. Nah itu tidak boleh. Perbuatan yang dilakukan setelah bangun itu jadi berdosa hukumnya. Yang seharusnya bangun, berwudu, sembahyang, itu namanya fauron. Nah ada lagi yang tarohi itu seperti gambaran lagi muda dulu banyak tak sembahyang, misal kan harus dikodok itu, harus dikodok. Berapa Ustaz banyak yang tak terbayang lagi, kiro baik. Kiro dulu ni lagi masih galak serang-serangan dulu 9 misalnya kan zaman dulu nah segala-serangan misalnya. Nah ada pernah semayang aku dulu, mungkin ada ajak 5 tahun dulu. Nah 5 tahun, nah itu harus dikodok fauron langsung 5 tahun semayang. Untuk 5 tahun mati itu bising itu semayang 5 tahun. Nah itu namanya tarohi itu. Jadi sholatnya kapan? Sholat zuhur, habis sholat zuhur, sholat qadha, habis sembahyang asar, sholat asar, selama 5 tahun. Kalau andai kata kita meninggal baru 4 tahun kita ngawinkan itu, sisa setahun Allah terima sudah. Ngapa? Kalau kita ada niat dan memang sudah berjalan selama 4 tahun. Itu jadi jangan kayak dibayar 5 tahun. Sudah lama mana ngodok 5 tahun. Kalau mati kayak 5 tahun. Pokoknya jalan ke baik. Kalau memang kita meninggal di jalan waktu 3 tahun, masih sisa 2 tahun lagi, itu sudah Allah yang ngatur. Insya Allah diterima karena kita sudah ada niat dan sudah berproses untuk membayar itu. Lain kalau tidak niat, itu lain. Kalau gecap niat itu oleh malaikat lain. Yang main itu. Nah itu waktu sholat subuh itu lebih kurang. Kemudian a'zarus sholat, uzur untuk tidak melakukan sholat. Artinya kalau kita terjadi hal ini uzur, itu telah terjadi hal ini jadi uzur. Yang pertama tidur di sini bukan tidur yang ngantuk dikit ditidur, bukan. Ini tidur yang kalau tidak ditidurkan membahayakan. Acak ni sudah mulai misalnya tak macam semayang ngantuk berat, dia sudah tidur dulu, tidur jangan dipaksakan. Uzur namanya. Ini bukannya yang ngantuk dikit-dikit ngantuk, itu bulunya lagi tinggi berarti. Itu bukan ngantuk berat. Ini memang tak tidurnya misalnya kan, atau di perjalanan misalnya. Bahaya ni kalau tak tidur. Nunggu aja, nak tidur dulu dah apa. Tidur dulu walaupun sudah masuk waktu uzur dah apa. Kalau nak kata uzur itu tak boleh. Kemudian uzur lagi dikatakan uzur an-nisyan, lupanya ini bukan lecak bukan lupanya. Namanya ngasal belum tadi. Lupa dah aja. Nah lupa ni memang lupa. Macam mana itu hukumnya? Tidak berdosa. Kalau dia memang yakin, belum main asal. Lah sudah masuk waktu maghrib atau lupa sembahyang zuhur belum tadi deh. Dah lupa ni tadi tu. Tapi lah sudah masuk waktu asal, ya sudah kodok baik. Kalau andai kata memang sudah sembahyang zuhur, kita kodok di waktu asar itu dapat pahala sembahyang sunat baik. Tidak apa-apa. Nah itu tidak apa-apa. Lupa namanya. Banyak utang tadi kan. Pikiran mayang apa belum? Aku tidak tahu, lupa. Tapi kalau makan tak lupa. Sudah makan rendang dulu habis. Ingat getihnya. Dia dengan sembahyang lupa. Nah itu jadi. Kemudian uzur dalam salat al-ikrah. Ikrah itu di
pecah disandera lah, ditawan, dipaksa, intimidasi. Nah, mayanglah kau, mayang pecah lah kau, tembak lagi restol dan nabi. Oh dipaksa, jangan itu dia semayang, semayang kakek dulu, uzur ini, iya kan uzur, tak apa, uzur semayang. Kalau memang tembak kan nyabu ini, karena sholat baca di kontor. Kalau memang sudah disandera yang sudah lantak lagi di sana, mati itulah bakal. Nah, itu kan terpaksa namanya, terpaksa. Uzur namanya itu. An-nawmu yakunu uzrun idza nama qabla dukhulil waqti wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabar uzran. Jadi tidur yang cak mano yang dikatakan uzur tadi, kalau memang sudah ngantuk nian boleh tak ditidurkan, boleh. Kapan dia dibolehkan tidur? Kalau tidurnya itu qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu semayang, semayang itu. Belum masuk waktu zuhur, baru jam 11. Cuma lam ininya sudah tak baca lagi. Sudah tidur dulu. Nah, kapan tidur tadi? Sebelum masuk waktu zuhur. Tak apa tidur. Kapan dia bangun? Sudah para asar misalnya. Tidak apa, uzur namanya kan tadi kan. Nah, itu boleh dia tidur dia tadi. Cuman itu tadi jangan disengajakan kalau baca tidur, cuma dipesan ke dengan siapa yang macam bangunkan kita atau pakai alarm tadi. Jangan pula disengajakan tidur tadi itu sampai masuk waktu asar, sampai nak ke maghrib pula. Nah, itu yang tak boleh. Nah, kemudian ini salah satu juga ada yang bertanya, Ustaz, termasuk tak uzur semayang kalau kita jadi panitia korban? Ada yang bertanya, termasuk uzur tak Ustaz untuk tidak semayang kalau jadi panitia korban? Di kitab An-Nabawi tak kata uzur menjadi panitia korban. Cari 4 mazhab. Ada 4 mazhab, carilah. Ini kebanyakan makin tidak tahu ilmu dari mana. Makin nak nanya, boleh saja jamak. Dia jamaknya dulu semayang dulu. Di kuala-kuala mau ilmu dari mana? Jadi zuhur tidak semayang, kapan dia semayang? Asal. Jadi zuhur itu tak ditarik asal. Dari mana ilmunya? Mana ada? Tak kata alasan untuk orang yang melakukan ibadah korban yang jadi panitia tak boleh meninggalkan semayang. Alasan apapun itu, badan berdarah galau, gentian. Panitia orang 50. Ya, jangan semayang galau. Orang 50 nih, kalau hilang daging itu lagi. Ya kan nak dijago ini. Ya nak dijago sama cak strategi perang ini. Ya kan kalau perang jangan semayang galau. Separuh semayang, separuhnya tidak. Habis gentian strategi perang ini. Korban nih, kalau kita semayang galau, tumpah assalamualaikum, tinggal kaki sama buntut. Nah, habis berapa dong? Jadi mana? Sudah selesai, lah sudah mengukus ini. Jam 2 baru nak dibagi ke? Sudah, sebagian semayanglah. Semayanglah dulu. Kalau sudah ganti gawe, semayanglah sebagian nungguin lagi. Nah, itu baliklah ke rumah, mandilah segala macam. Nah, yang 25 sudah mandi, lah bersih lah rapi, kan tinggal lagi ini. Tidak ganti lagi nak main-main darah lagi, tinggal lagi. Sudah yang rapi ini tadi, magi lagi, yang sisa tadi balik dulu semayang. Pokoknya atulah mana pokoknya. Lebih kurang itu lebih gampang kan. Nah, jangan sampai kaget tidak semayang zuhur gara-gara alasan darah. Ya memang tak pacak semayang kalau darah kan loh. Ya tak, darah kalau badan darah, baju darah, tak pacak semayang. Kalau sholat dalam keadaan membawa najis itu tidak sah. Sholatnya tadi tidak sah. Nah, itu tidak termasuk daripada sholat uzur. Awqat allati tahrumu biha sholat. Sekarang masuk bab tentang waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya untuk sholat. Nah, itu waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Al-awqatu allati tahrumu fiha as-sholat
waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Salah satunya manistiwa isyamsi hatta tazul. Yang tadi yang sudah Anda sampaikan, salah satunya adalah waktu istiwa. Waktu istiwa sampai dia tazul, sampai dia tergelincir. Istiwa tadi di pojok, tergelincir ialah masuk waktu zuhur tadi. Fayahrumu, maka hukumnya haram untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut. Kemudian sholat lagi diharamkan ketika minal aswadi hatta taghrub, sholat ketika sebelum maghrib, sebelum masuk waktu maghrib yang tadi, yang kuning-kuning, yang merah-merah tadi. Jadi kalau di jam kapan beduk maghrib? Jam 6 misal beduk maghrib. Kapan waktu itu terjadi? Yang tidak boleh tadi lebih kurang 15 atau 20 menit sebelum beduk maghrib. Nah, itu waktu-waktu yang sudah mulai agak-agak gelap, masih ada kuning-kuning. Nah, itu tidak boleh melakukan sholat. Kecuali. Jadi sholat ini kan diharamkan. Waktu-waktu ini kan diharamkan. Kecualinya cuma itulah. Kecuali sholat yang sebabnya duluan. Itu tadi ya. Sholatnya dulu, sebabnya duluan. Jadi sebelum maghrib tadi kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, boleh tak? Boleh. Tidak boleh sembahyang. Ini kan nak maghrib. Maghrib itu kan sebelum maghrib itu waktu yang diharapkan untuk sholat. Boleh sholat, tapi sholat yang sebabnya duluan. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, itu diperbolehkan. Sholat itu tadi itu. Kemudian ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu'u syamsi, setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi bukan setelah waktu subuh, tapi setelah wong itu melaksanakan sholat subuh, maka setelahnya tidak boleh melakukan sholat. Tidak boleh melakukan sholat kecuali tadi qadha, kecuali tadi sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat apa tadi? Sholat sunat wudu boleh, itu. Tapi sholat yang lain tidak boleh. Ba'diyah subuh tidak ganti. Sampai kapan? Hatta tatlu'u asy-syamsi, sampai terbitnya matahari, atau yang kita sebut tadi dengan isyraq. Di situ baru kita boleh sholat. Nah, sebenarnya itu waktu itu tadi. Waktu dari sholat subuh sampai waktu isyraq tadi itu diperuntukkan untuk berzikir, untuk majelis taklim, untuk belajar, untuk baca Quran, untuk ibadah. Sampai kapan itu dilakukan? Sampai masuk waktu isyraq. Sampai masuk waktu isyraq itu kata Nabi SAW, sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq, sudah diperbolehkan sholat, namanya sholat isyraq. Maka uang itu kata Nabi dapat pahala haji dan umrah tamatan, sampai 3 kali Nabi nyebutnya. Uang itu dapat pahala haji dan umrah sempurna. Tapi syaratnya tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, dari mulai habis bayang subuh sampai isyraq. Jadi apa yang diisi? Berzikir, terserah, nak sholawat, nak baca Quran, nak belajar. Maka itu ada subuh, kajian habis subuh, habisnya sholat sunat isyraq. Cuman kalau diputus Ustaz, kita kan sembahyang subuh di masjid, berzikir, habis main subuh itu kan balik. Kalau kita mendap di masjid kunci nak nunggu sampai isyraq tadi, ya jangan masjid musola yang masih buka sampai isyraq kan. Nak balik kan loh. Ada sebagian yang masih buka, kalau kuncinya di sinilah, misalnya mau dekat sinilah misalnya kan, biarlah ya aku kuncinya kunjuk ke rumah misal. Nah tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan dan harus balik, jangan putus itu. Boleh tak kaget di rumah sampai isyraq? Boleh, tapi dengan syarat di perjalanan itu selalu dalam keadaan zikir. Jadi disambung. Oh terus, jangan mampir di nasi gemuk. Itu urusan dunia sana. Kaget dulu nasi gemuk ini. Masih subuh ini nih, lagi malam tu. Nah, sambung dari balik rumah tadi, sambung ambil jalan.
atau sholawat apa istiwa sampai rumah duduklah pucuk sejadah, sambunglah berzikir apa baca Quran sampai isyraq datang boleh sholat sunat. Nah kalau dia sudah diputus dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, sholat itu tidak baca dilaksanakan, atau dalam arti kata fadilah yang disampaikan oleh Nabi tidak didapat. Okeylah sholatnya baca digawekan, tapi fadilah yang dimaksudkan oleh Nabi dapat pahala haji umrah secara sempurna itu tidak baca didapatkan karena tidak sesuai dengan syarat. Itu syaratnya tidak boleh melakukan hal yang sifatnya duniawi, masih dalam keadaan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh jadi lemak kita tak usah pergi haji lagi, sembahyang sunat be 2 rakaat. Tak usah pergi umrah, sembahyang sunat be 2 rakaat. Itu tuh pahalanya. Bukan menggugurkan kewajiban haji dengan umrah, bukan. Pahalanya. Contoh lagi ini, kan kita kadang salah paham tadi. Sudahlah, apalagi Nabi sampai ngomong sempurna, berarti haji mabrur gitu nih. Iya, tak usah. Kalau boleh haji, kita ada sombongnya, ada riaknya. Ini semai 2 rakaat, hajinya mabrur macam. Nah, itu kan salah. Itu tuh pahalanya, bukan bukan perbuatan haji. Jadi haji tak gugur, tetap dia dituntut. Sama contoh, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu sedekah. Jadi dikit-dikit nyengeh. Tidak usah sedekah lagi. Bukan itu. Pahalanya. Bukan artinya sudah nyengeh kita dengan mengaji tidak usah sedekah. Tidaklah, tetap sedekah, tetap betul duit. Itu beda. Pahalanya boleh dapat pahala sedekah. Kalau sedekah ni yang keluar duit itu beda lagi, sudah lebih hebat lagi. Itu nama maksudnya kan? Iya. Jadi jangan kaget salah paham. Kemudian ada lagi hadis Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, wong yang zahaba ahlul dusur bil ujur, kata sahabat ngomong dengan Nabi, ya Rasulullah, anak lemahnya wong kayo. Dia puasa, kami puasa. Dia semayang, kami semayang. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi giliran dia sedekah dengan hartanya yang berlebih itu kami tidak baca. Kami buntu maksudnya. Apa dia jawab Nabi? Wa likulli tasbihatin shadaqah. Apakah kamu tak tahu ini Nabi ini mesak hati wong susah, hati wong miskin, hati wong buntu. Mesak hati wong buntu ni tadi kan, tak baca sedekah. Itu kalau sahabat, Pak. Sahabat itu bukan dia dirinya ngerasa susah tu, bukan karena dia tak katik duit akhirnya jadi galau, tapi dia tak katik duit tu ngapu baca galau karena tak baca sedekah. Kalau kita katik duit, kalau kita digalau, katik duit kita digalau, sumpah kalau kita tak baca berjajan, tak baca beli ini, tak baca beli itu yang buat kita jadi galau. Tapi kalau sahabat tak katik duit, buntu maksudnya, galau ini Pak. Kalau apa? Kalau tak baca sedekah. Bedanya itu. Siko tak baca sedekah, siko tak baca berjajan. Nah, kalau kita tak baca berjajan, tak baca beli ini, tak baca beli itu, nah, ya mulai stres. Binilah tanya terus, mana tak ini? Belilah emas tu, nah stres tambah beli emas terus ini. Nah, jadi sahabat ngomong itu dengan Nabi. Apa jawab Nabi? Walikul litasbihatin shadaqah. Subhanallah. Itu pahala sedekah aja Nabi. Jadi jangan subhanallah terus lagi kan. Duit banyak, tapi berjeki terus. Nah, itu kan salah. Nabi ini ngomong dengan orang yang susah, bukan ngomong dengan orang berduit. Perhatikan hadis itu apa dia perhatikan. Nabi itu ngomong dengan sahabat yang susah, bukan ngomong dengan sahabat yang berduit. Maka tuh kadang-kadang Nabi itu ngomongnya beda, Pak. Kadang pernah kita dengar hadis misal contoh, amalan apa yang paling afdal dari Rasulullah? Salat di awal waktu. Kali itu ngaji hadis lain, amalan apa yang paling afdal dari Rasulullah? Berbakti dengan wong tua. Apa beda-beda nih?
Jadi yang mana yang paling abdul? Ternyata Pak, kalau kita kaji hadis itu, Nabi itu menyampaikan sesuai siapa yang bertanya. Ternyata dijawab Nabi, wong tua yang paling abdul karena budak ini yang nanya kurang perhatian dengan wong tua. Jadi ketika dia bertanya, amalan apa ya Rasulullah yang paling abdul? Berbakti dengan wong tua. Ada sahabat yang semayang kurang semangat, giliran dia bertanya, ya Rasulullah, apa dia amalan yang paling abdul? Semayang di awal waktu. Maka tuh dia macu hadis, ngapa ini sama kan? Ini abdul, ini abdul. Ngapa abdul kan? Sebenarnya tergantung siapa yang bertanya. Cak tadi Nabi nyuruh tasbihatin sedekah, tasbih macam tasbih sedekah. Itu dia hanya ngomong tuh buntu. Bukan wong berduit. Ini makai dalil hadis wong susah, tapi kita berduit. Mana baca? Coba kalau yang bertanya tadi yang berduit, kena tembak oleh Nabi, keluar ke sedekah aja nanti. Itu paling. Nah, itulah lebih kurang. Jadi jangan, ya boleh kita pakai subhanallah. Cuma betul dompet tuh. Iya, jangan subhanallah terus. Ini. Nak dengar nih. Dah baca lagi bagi subhanallah. Ini tegak depan mimbar subhanallah. Mana baca? Tunggu. Nak beli semen itu. Itu kan? Kalau kita ngaji hadis subhanallah sedekah atau senyum. Tidak baca, tidak tertempel rambut itu benda ambil duit. Nah, jadi tetap sedekah. Azan ya? Nah, mudah-mudahan insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.